studio Radio Hidayah FM Kota Pekanbaru, Riau. Dan kaum muslimin dan muslimat, ya, bagi Anda yang baru saja bergabung, ahlan wa sahlan. Dan seperti biasa untuk kajian ini kita akan dahului dengan pembahasan tematik konsultasi syariah kita akan dilanjutkan nanti. Bagi Anda yang ingin bertanya, sudah tercantum nomor di layar kaca atau layar smartphone Anda. Baik kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, dimanapun Anda berada, konsultasi syariah kita akan kita awali dengan sapaan hangat dulu kepada guru kita, buya kita, Al-Ustaz Ahmad Zainuddin Al-Banjari hafizahullah ta'ala. Assalamualaikum ya Ustazuna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ustaz? Alhamdulillah baik, dan seluruh para pendengar Radio Hidayah 103.4 FM dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Amin, Allahumma amin. Baik kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita sudah siap untuk mendengarkan pendahuluan, yaitu tausiah singkat dengan pembahasan tematik. Kita dengarkan apa yang akan beliau bahas dan akan beliau sampaikan kepada kita di pembukaan konsultasi syariah kita ini. Dan dari studio kami mengucapkan selamat belajar, selamat menimba ilmu syar'i, dan langsung saja kepada Al-Ustaz. Falyatafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'du, alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari yang paling mulia di dalam sepekan, hari rayanya kaum muslimin setiap pekannya, 8 hari Jumat 8 Dzulqa'dah 1442 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam sebuah kajian Islam ilmiah, yaitu tentang konsultasi syariah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Para pendengar Radio Hidayah 103.4 FM Pekanbaru Riau, sebelum kita berkonsultasi syariat, maka ada satu hal yang ingin saya sampaikan, yaitu tentang apa itu tauhid dan macam-macamnya. Apa itu tauhid dan macam-macamnya? Tauhid secara bahasa, sebentar, mohon maaf. Tauhid secara bahasa artinya adalah menjadikan sesuatu tunggal. Dan menjadikan sesuatu itu menjadi satu tunggal, satu-satunya, tidak bisa kecuali dengan melakukan an-nafyu dan al-itsbat, peniadaan dan penetapan. Harus ada dua itu, peniadaan dan penetapan, sehingga benar-benar satu. Seperti misalkan kalau kita mengatakan tidak ada orang, ini berarti kita meniadakan sesuatu, yaitu orang. Tidak ada orang sama sekali. Ini bukan tauhid, karena cuma peniadaan. Tetapi kalau seandainya kita juga mengatakan ada orang, ini juga bukan tauhid, karena hanya penetapan. Maka harus ada dua-duanya, peniadaan dan penetapan. Seperti misalkan tidak ada orang,
di dalam kamar kecuali si Zaid. Tidak ada orang di dalam kamar kecuali si Zaid. Nah, itu baru tauhid, penetapan bahwa hanya Zaid yang ada di dalam orang. Hanya Zaid yang ada dalam kamar. Tidak ada orang di dalam kamar kecuali Zaid. Harus ada peniadaan dan harus ada penetapan. Begitulah tauhid di dalam syariat Islam seperti itu. Yaitu la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi illallah, melainkan Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi. Peniadaan. Kalau kita katakan tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi, sampai di situ saja, ini bukan tauhid. Tetapi itu adalah ateis. Tidak bertuhan berarti. Kalau kita hanya menetapkan illallah, hanya Allah, yang ada cuma penetapan, tidak ada peniadaannya, ini berarti bukan tauhid. Ya, ini berarti bukan tauhid. Maka tauhid adalah mengumpulkan peniadaan dan penetapan. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi melainkan Allah. Itulah tauhid. Kemudian adapun makna tauhid adalah ifradullahi bima yakhtassu bih. Menjadikan Allah satu-satunya yang memiliki kekhususan dengannya. Menjadikan Allah satu-satunya dengan sesuatu yang khusus bagi Allah. Menjadikan Allah satu-satunya dengan sesuatu yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu arti tauhid. Kemudian para ulama meneliti ayat Al-Qur'an, meneliti hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka akhirnya mereka mendapati bahwa menjadikan Allah satu-satunya yang khusus bagi Allah dengan yang khusus bagi Allah itu ada 3 macam. Menjadikan Allah satu-satunya dengan yang khusus bagi Allah ada 3 macam. Yang pertama yaitu menjadikan Allah satu-satunya khusus di dalam kekuasaan. Yang kedua, menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya khusus di dalam peribadatan. Yang ketiga, menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya khusus di dalam nama-nama yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia. Atau yang disebut dengan yang pertama tauhid rububiyah, yang kedua tauhid uluhiyah, yang ketiga tauhidul asma was sifat. Dan sekali lagi ini disebutkan oleh para ulama setelah meneliti secara seksama dan mendalam terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala khusus memiliki kekuasaan. Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang memiliki peribadatan. Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang memiliki nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang ulia. Kalau kita perhatikan tentang Allah Subhanahu wa taala memiliki menjadikan Allah satu-satunya dengan kekhususan kekuasaan. Maka kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dengan penciptaan, dengan pengaturan dan dengan kekuasaan. Ya, Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang mencipta. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Fatir ayat 3. Hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum minas sama'i wal ard la ilaha illa hu. Adakah pencipta selain Allah yang akan memberikan rezeki bagi kalian dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Ini menunjukkan bahwasanya Allah satu-satunya yang berhak mencipta dan mempunyai hak untuk mencipta. Kemudian juga dalam surat An-Nahl ayat 17, afaman yakhluq kaman la yakhluq afala tadhakkarun. Apakah yang mencipta sama seperti yang tidak mencipta? Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang mencipta, yang mengatur, menciptakan atas segala sesuatu. Allah juga berfirman dalam surat Shafat ayat 96, wallahu khalaqakum wama ta'malun. Dan Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian dan apa saja perbuatan kalian. Maka Allah khaliqu kulli syai.
Allah pencipta segala sesuatu. Baik. Kemudian kalau ada yang bertanya, bagaimana kita menggabungkan keyakinan ini bahwa Allah Maha Pencipta satu-satunya, tiada yang mencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan di dalam surat Al-Mu'minun ayat 14 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fatabarakallahu ahsanul khaliqin." Maka segala puji bagi Allah, pencipta yang paling baik dari seluruh yang menciptakan. Pencipta yang paling baik dari seluruh yang menciptakan. Kemudian juga berdasarkan hadis Rasulullah SAW di riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda kepada orang-orang yang menggambar, membuat patung, nanti di akhirat mereka akan disiksa dengan cara disuruh untuk menghidupkan apa yang telah mereka buat, apa yang mereka telah buat dari patung-patung. Ahyu ma khalaqtum. Hidupkan apa yang kalian ciptakan. Nah, di sini kan ada semacam penciptaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menggabungkannya? Maka jawabannya mudah, adalah bahwa selain Allah bisa mencipta tetapi tidak seperti ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia tidak bisa mengadakan sesuatu yang tidak ada. Dia tidak bisa menghidupkan yang mati. Ya. Selain Allah Subhanahu wa taala hanya bisa merubah dari sifat ke sifat yang lain. Nah, ini kalau seandainya ada yang bertanya, "Oh, masa Allah Maha Pencipta satu-satunya?" Padahal di dalam ayat Al-Qur'an sendiri Allah mengatakan ada yang mencipta. Nah, kita jawab bahwa Allah Maha Pencipta satu-satunya, dan ciptaan Allah tidak sama dengan ciptaan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah mengadakan dari yang tidak ada, Allah menghidupkan dari yang mati. Sedangkan yang mencipta selain Allah Subhanahu wa taala tidak bisa demikian. Nah, kemudian masih berkaitan dengan kekuasaan, di antaranya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang memiliki kerajaan. Allah berfirman di dalam surat Al-Mulk ayat 1, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Segala puji bagi Allah yang di tangannya kerajaan. Segala puji bagi Allah yang di tangannya kerajaan. Begitu juga dalam surat Al-Mu'minun ayat 88, Qul man biyadihi malakutu kulli syai' wa huwa yujiru wa la yujaru alaih. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapakah yang di tangannya kerajaan segala sesuatu, kekuasaan segala sesuatu. Maka Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berkuasa, satu-satunya yang sang raja, ya, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua yang berkaitan dengan kekhususan Allah di dalam perkara rububiyah, kekuasaan. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga yang berkaitan dengan kekhususan Allah memiliki kekuasaan, yaitu pengaturan, pemeliharaan. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 54, Ala lahul khalqu wal amru. Ketahuilah, hanya milik Allah penciptaan dan pengaturan. Pengaturan segala sesuatu hanya milik Allah. Hujan, tidak turun hujan, panas, dingin, musim panas, musim semi, musim gugur dan semisalnya, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur. Nah, ini adalah 3 poros rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu penciptaan, kekuasaan dan pengaturan. Itu khusus milik Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan tauhid rububiyah. Maka tidak ada yang mengetahui akan hal gaib kecuali Allah, tidak ada yang mengatur, mencipta, berkuasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik di langit, di bumi, di daratan, di udara, di lautan, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur. Ini disebut dengan tauhid rububiyah. Di sana ada tauhidul uluhiyah. Dia adalah menjadikan Allah satu-satunya yang berhak untuk mendapatkan ibadah. Makanya disebutkan oleh para ulama, ya, dia adalah tauhidul ibadah. Dia tauhidul uluhiyah adalah menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tauhid ini adalah tauhid yang orang-orang musyrik, terutama kafir Quraisy,
mereka menyimpang darinya. Oleh karenanya Nabi Muhammad SAW memerangi orang-orang kafir Quraisy karena telah menyimpang dari tauhid ini. Nabi Muhammad SAW menghalalkan darah orang yang menyimpang dari tauhid ini, menghalalkan harta, menghalalkan tanah, menghalalkan perumahan orang yang menyimpang dari tauhid ini. Nabi Muhammad SAW menawan para perempuannya yang menyimpang dari tauhid ini. Dan tauhid inilah yang dibawa oleh para rasul alaihi wassalatu wassalam. Tauhid inilah yang di dalamnya di dalam kitab-kitab suci disebutkan. Ya, di dalam kitab-kitab suci disebutkan. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tauhid uluhiyah adalah seorang manusia tidak boleh memalingkan ibadah kepada selain Allah. Ibadah apapun jenisnya, kepada selain Allah siapapun dia, baik itu malaikat yang dekat kedudukannya dengan Allah Subhanahu wa taala, ataupun para nabi, para rasul, orang-orang saleh, wali-wali Allah Subhanahu wa taala, tidak diperkenankan untuk mendapatkan ibadah. Karena ibadah tidak sah kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang menyimpang dari tauhid ini, maka dia adalah seorang musyrik kafir. Meskipun dia meyakini Allah Subhanahu wa taala Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa. Meskipun dia meyakini Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama dan sifat-sifatnya yang ulia. Maka siapa yang tidak bertauhid uluhiyah, maka dia musyrik kafir. Ini kalau seandainya ada orang beriman bahwasanya Allah Maha Pencipta, Allah Maha Raja, Allah Maha Pengatur, ya, segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang husna, Allah memiliki sifat-sifat yang ulia. Ya, akan tetapi dia berdoa kepada selain Allah, maka tidak bermanfaat keyakinannya tadi. Allah Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa. Kalau seandainya ada seseorang yang menetapkan tauhid rububiyah, tetapi dia memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia pergi ke kuburan untuk berdoa kepada orang yang dikubur, atau dia bernadar untuk orang yang dikubur, atau dia mendekatkan diri beribadah kepada orang yang dikubur, maka dia musyrik kafir, kekal abadi di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 72, "Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar." Sesungguhnya orang-orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh ia telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala atasnya surga, tempatnya neraka. Dan orang-orang yang zalim tidak memiliki seorang penolong pun di akhirat kelak. Dan sudah kita ketahui bersama, siapa yang membaca Al-Quran, maka dia akan mendapati bahwa orang-orang musyrik yang diperangi oleh Rasulullah SAW, dihalalkan darah mereka oleh Rasulullah SAW, harta mereka oleh Rasulullah SAW, perempuan-perempuan mereka dijadikan tawanan dan budak, ya, maka mereka menetapkan Allah Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa, tapi tetap mereka diperangi oleh Rasulullah SAW. Maka tauhidul uluhiyah adalah tauhid puncak dari tauhid. Tauhid yang dibawa oleh para rasul, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab suci. Ini tauhid uluhiyah, yaitu tauhidul ibadah. Kemudian yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat, yaitu menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang memiliki nama-nama yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, sesuai dengan apa yang diberikan nama oleh Allah Subhanahu wa taala itu sendiri ataupun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui lisan beliau. Dengan tidak melakukan tahrif, merubah makna atau lafaz nama dan sifat tersebut, atau tidak meniadakan nama atau makna lafaz tersebut, atau tidak menanyakan bagaimana tentang sifat dan nama tersebut, dan tidak memisalkan nama dan sifat tersebut dengan nama dan sifat makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka kita wajib mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang husna, yang sempurna kebaikannya, dan sifat-sifat yang ulia, yang maha tinggi sifatnya, tidak ada kekurangan, sesuai dengan apa yang Allah
namai dan sifati untuk dirinya sendiri, ataupun yang Rasulullah SAW namai dan sifati melalui lisan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang harus diperhatikan juga bahwasanya kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah senantiasa berada di pertengahan. Di pertengahan di antara dua kelompok yang menyimpang di dalam tauhid asma wa sifat. Yang pertama yang meniadakan sama sekali tauhid asma wa sifat. Yang kedua yang mereka terlalu berlebihan untuk menyamakan nama-nama atau sifat-sifat Allah dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalkan Allah menamai dirinya dengan Al-Hayy, yaitu yang maha hidup. Maka wajib bagi kita untuk mengimani bahwa Al-Hayy adalah salah satu nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan wajib bagi kita untuk mengimani apa yang terkandung dari nama tersebut, yaitu kehidupan yang sempurna, yang tidak didahului dengan sesuatu yang tidak ada dan tidak akan didapati dengan sesuatu kehancuran. Sama seperti Allah menamai dirinya dengan As-Sami', yang maha mendengar. Maka kita wajib mengimani bahwa Allah mempunyai pendengaran, bahwa Allah memiliki namanya As-Sami'. Dan Allah Subhanahu wa taala dari As-Sami' tersebut mempunyai sifat yaitu sifat mendengar segala sesuatu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalkan tentang sifat. Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Thaha ayat 5, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Maka jika Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan dirinya bahwa Allah beristiwa di atas arsy di dalam 7 tempat di dalam Al-Qur'an. Ya. Allah beristiwa di atas arsy. Allah beristiwa di atas arsy. Di dalam Al-Qur'an ada 7 ayat yang membicarakan hal itu. Maka pada saat itu kita menetapkannya. Dan kita meyakini Allah beristiwa di atas arsy dan kita paham apa arti istiwa. Dan ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi. Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi. Maha tingginya Allah sesuai dengan keagungan, kemuliaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun sebagian orang yang mengatakan bahwasanya kalau seandainya kita mengatakan Allah beristiwa di atas arsy, berarti arsy-nya Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, maka bukan dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayamin tsumma istawa 'alal 'arsy." Sesungguhnya Tuhan kalian Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari kemudian beristiwa di atas arsy. Nah, ini menunjukkan kata mereka sebelum terciptanya langit dan bumi Allah Subhanahu wa taala tidak menguasai arsy. Allah Subhanahu wa taala tidak beristiwa di atas arsy. Maka ini adalah kelaziman yang batil yang mereka tidak meyakini bahwa Allah beristiwa di atas arsy. Kemudian kelaziman yang batil juga mereka merubah istiwa yang Allah Subhanahu wa taala berfirman dengannya istawa dirubah dengan istaula, menguasai. Kemudian juga kelaziman batil juga adalah mereka menyelisihi ijma'nya para sahabat, para tabi'in, para tabi'un tabi'in, bahkan imam yang 4. Ya. Kemudian juga bahwasanya apabila mereka tidak mempercayai ataupun mereka mentakwil bahwa Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy itu maksudnya adalah Allah menguasai arsy tersebut, maka berarti mereka telah
merubah makna dan lafaz yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Ini kelaziman batilnya adalah mereka seakan-akan lebih paham dibandingkan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mereka merasa lebih paham dibandingkan Allah dan Rasulnya. Dan ini adalah kelaziman-kelaziman batil. Nah, alhamdulillah ini tentang tauhid dan macam-macamnya. Semoga bisa bermanfaat. Wallahu alam. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, silakan. Iya, nah jazakallahu khairan Ustaz atas pembahasan tauhid dan macam-macamnya. Baik kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah dimanapun Anda berada, bagi yang ketinggalan mudah-mudahan bisa mendengarkannya melalui rekaman atau siaran ulangnya. Baik, kita akan lanjutkan dengan konsultasi syariah. Baik, sudah ada banyak pertanyaan yang masuk ke media siar kami dan kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita akan persilahkan bagi Anda yang ingin langsung bertanya kepada beliau di layanan interaktif Radio Hidayah 081175 30.000 081175 30.000. Untuk pemirsa televisi lain dan radio-radio lain, silakan mengirimkan ke studio masing-masing. Insyaallah akan diteruskan adminnya ke studio kami. Baik kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah dimanapun Anda berada. Ya, kita akan angkat pertanyaan yang pertama datang dari Abdullah di Pekanbaru. Ana Abdullah di Pekanbaru ingin tanya mengenai Uzair, di mana sudah ma'ruf di kalangan kaum muslimin siapa Nabi Isa alaihissalam. Tapi tentang Uzair hampir tidak diketahui siapakah dia sebenarnya, sehingga orang Yahudi mengatakan dia sebagai anak Allah. Demikian Ustaz, barakallahu fiik dari Abdullah di Pekanbaru. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ahibati, hafizakumullahu ta'ala. Adapun mengapa kaum Yahudi menamai Uzair adalah anak Allah atau anak Tuhan, maka ini disebutkan oleh para ahli tafsir, di antaranya Imam As-Suyuti rahimahullah dalam kitab beliau Ad-Durrul Manthur, ketika beliau menafsiri surat Al-Baqarah ayat 259, wanzur ila himarika walinja'aka ayatan linnas wanzur ila al-'idhami kaifa nunshizuha thumma naksuha lahma. Lihatlah kepada ontamu ataupun keledaimu dan kami jadikan engkau sebagai tanda kekuasaan untuk manusia, dan lihatlah kepada tulang-tulang bagaimana kami menutupinya dengan daging-daging. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini cerita disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ini adalah cerita tentang Uzair. Ini adalah cerita tentang Uzair, yang mana Allah Subhanahu wa taala mewafatkan Uzair selama beberapa tahun, 100 tahun, lalu setelah itu dibangunkan kembali. Intinya dia adalah orang saleh. Orang saleh. Ya, kemudian akhirnya karena itulah orang Yahudi menjadikan Uzair dianggap sebagai anak Tuhan. Wallahu a'lam. Nah, iya, nah jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban penjelasannya. Mudah-mudahan menambah khazanah ilmu kita. Jawaban dari Ustaz atas pertanyaan Pak Abdullah tadi di Pekanbaru, pertanyaan yang pertama. Baik, kita lanjutkan untuk konsultasi syariahnya. Kita persilahkan dulu bagi pemirsa atau pendengar yang ingin bertanya langsung 08117530.000 sudah kita buka untuk pelayanan interaktifnya. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak, di mana? Ini hamba Allah di Riau, Pak. Baik, Bapak hamba Allah di Riau. Silakan jawab pertanyaan atau. Ini mau nanya, Mas. Ustaz. Ya, halo. Ya, silakan Bapak. Mau nanya ini, bagaimana dengan hukum sholat satu masjid ketika kita
ingin jenazah itu dan jenazahnya berada di dalam masjid. Apakah boleh dilakukan sholat tahiyatul masjid atau bagaimana? Bagaimana hukumnya? Bapak, mohon maaf tadi kurang Ya, terdengar. sudah bisa dipahami insyaallah. Oh baik, silakan. Jazakallahu khairan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Maka jawabannya adalah apabila jenazah di dalam masjid, apakah kita boleh sholat tahiyatul masjid? Ya, apabila jenazah dalam masjid, apakah boleh sholat tahiyatul masjid? Wallahu alam, ini permasalahan yang diperingatkan oleh sebagian ulama. Lebih baik apabila ada jenazah dan ingin disolatkan di dalam masjid, maka jenazahnya dikesampingkan dulu agar kita tidak sholat seperti menghadap seorang yang sudah meninggal. Agar kita tidak sholat seperti menghadap seorang yang sudah meninggal. Ya. Nah, tetapi kemudian para ulama kemudian membicarakan, apakah kalau seandainya kita datang ke masjid dalam rangka untuk mengerjakan sholat mengerjakan sholat jenazah, apakah cukup dengan sholat jenazah dari tahiyatul masjid? Maka jawabannya adalah, janganlah seseorang duduk di dalam masjid sampai dia sholat 2 rakaat, karena sholat jenazah bukan dari jenis sholat 2 rakaat, maka tidak mencukupi atasnya tahiyatul masjid. Ya, tidak mencukupi atas sholat jenazah dari tahiyatul masjid. Oleh karena itu, saya nasihatkan sekali lagi, jika ada jenazah diletakkan di samping dulu, sehingga tidak seperti orang sholat menghadap jenazah, menghadap orang yang sudah mati. Ya, tidak seperti orang sholat menghadap jenazah, menghadap orang yang sudah mati. Makanya kadang-kadang di Masjid Nabawi pun atau di Masjidil Haram, jenazahnya diletakkan dalam sebuah kamar dulu sebelum dilakukan sholat jenazah. Setelah sholat zuhur atau setelah sholat asar atau setelah sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, baru setelah itu jenazahnya dikeluarkan atau pintunya dibuka, sehingga tidak seperti menghadap saat sholat menghadap jenazah. Nah, bisa dipahami ya. Wallahu a'lam. Nah. Iya, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasan dari Ustaz. Mudah-mudahan Bapak Allah di Riau yang bertanya dan kita semuanya bisa memahaminya. Baik, kita akan lanjutkan. Kita beri kesempatan dulu untuk yang bertanya atau sudah mengirimkan curhatannya ke Radio Hidayah. Ya, di sini ada pertanyaan dari WhatsApp. Ana seorang akhwat di Kelurahan Tangkerang Tengah, Kota Pekanbaru. Afwan Ustaz, sejak bayi Ana tidak pernah bertemu dengan ayah kandung Ana karena beliau berpisah dengan ibu Ana, dan Ana tidak mau perihal sebenarnya yang membuat mereka. Ana tidak tahu perihal sebenarnya yang membuat mereka terpisah. Cuma berita dari ibu Ana, waktu Ana bayi ingin dijual kepada orang lain oleh bapak. Dan setahu Ana, bapak tidak pernah memberi nafkah kepada Ana hingga Ana umur 6 tahun diberikan kabar bapak telah meninggal. Kata ibu Ana, beliau orangnya soleh. Yang Ana tanyakan, apakah setiap amalan Ana yang Ana kerjakan akan tetap mengalir kepada bapak Ana, walau beliau tidak memberi nafkah lahir dan batin? Dan apakah amalan Ana akan mengalir kepada bapak tiri yang dari kecil memberi nafkah? Amalan apakah yang bisa Ana kerjakan untuk tetap berbakti kepada almarhum bapak Ana? Syukran, jazakumullahu khairan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Yang pertama, saya nasihatkan kepada seorang anak, hendaknya dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Maka sebaik apapun
orang tua tiri dia tidak mengadakan seorang anak. Sebaik apapun kedua orang tiri, dia tidak menjadikan Anda ada di atas muka bumi ini. Anda ada di atas muka bumi ini, wahai seorang anak, atas hubungan orang tua kandung Anda. Ya, adapun masalah tidak menafkahi, maka ini sebuah kekeliruan dari orang tua, dari sang bapak, tetapi dia mempunyai jasa yang sangat besar terhadap Anda, wahai anak, yaitu Anda tidak akan pernah ada setelah takdir Allah kecuali dengan hubungan ibu dan bapak Anda. Jangan sampai kezaliman yang dilakukan oleh bapak kepada ibu membuat anak benci kepada bapaknya. Ya, karena kita sebagai anak diwajibkan untuk berbakti kepada kedua orang tua, bagaimanapun keadaan orang tua tersebut. Apakah dia muslim, dia kafir, tetap wajib untuk berbakti kepada kedua orang tua. Jangan sampai membenci orang tua kandung. Jangan sampai membenci orang tua kandung. Anda tidak akan pernah ada tanpa hubungan bapak Anda dengan ibu Anda. Dan ini juga perhatian kepada sang ibu yang bercerai dengan sang istri yang bercerai dengan suaminya. Jangan menanamkan benih-benih kebencian di hati sang anak kepada bapaknya. Anda ikut berdosa kalau seandainya sang anak akhirnya durhaka kepada orang tuanya. Adapun permasalahan bahwa apakah orang tua akan mendapatkan cipratan pahala atas perbuatan amal ibadah yang dilakukan oleh sang anak, maka ketahui baik-baik, orang tua, baik itu bapak ataupun ibu, tidak akan diberikan pahala atas amalan yang dikerjakan oleh anaknya, kecuali jika amalan yang dikerjakan oleh anaknya tersebut hasil pendidikannya. Kecuali jika amalan yang dikerjakan oleh anaknya tersebut hasil pendidikannya, hasil nasihatnya, hasil pengajarannya, hasil bimbingannya, dan seterusnya. Yang mana hasil bimbingannya tersebut mempengaruhi atau membekas pada diri sang anak, sehingga sang anak tersebut beramal atas ajaran, bimbingan, pendidikan dari orang tuanya. Dan ini masuk ke dalam hadis Rasul riwayat Muslim, man da'a ila hudan fa inna lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ah. Siapa yang mengajak kepada petunjuk, maka sesungguhnya ia mendapatkan dari pahala seperti pahala-pahala orang yang mengikutinya. Adapun dia, orang tua, mendapatkan pahala hanya sekedar dengan perbuatan sang anak, maka ini bertentangan dengan dalil-dalil syariat yang menunjukkan bahwa seorang manusia tidak mendapatkan kecuali apa yang dia telah kerjakan. Seorang manusia tidak mendapatkan kecuali apa yang dia telah kerjakan. Dalam surat An-Najm ayat 39, wa anna laisa lil insani illa ma sa'a. Dan sesungguhnya seseorang manusia tidak mendapatkan kecuali apa yang ia usahakan. Maka ayat ini memberikan penjelasan bahwa seorang manusia tidak memiliki pahala kecuali atas amalnya. Ya. Dan para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini dan tafsiran dari ayat tadi surat An-Najm ayat 39 tidak bertentangan dengan bahwa seorang mayit bisa mendapatkan manfaat dari apa yang dikerjakan untuknya, seperti sedekah, pembacaan Al-Quran, dan semisalnya dari amalan-amalan orang lain yang dihadiahkan pahalanya kepada seorang mayit.
Kenapa demikian? Karena para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mengatakan bahwa syarat bahwa amalan orang lain bermanfaat untuk seseorang yang sedang dikubur ini apabila dihadiahkan, baik itu dari sang anak si mayit ataupun bukan sang anak si mayit. Adapun seorang orang tua, baik itu bapak atau ibu, mendapatkan pahala hanya dengan amalan si anak, maka ini adalah tidak sesuai dan bertentangan dengan apa yang disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih dan juga dalil-dalil Al-Quran. Intinya orang tua akan mendapatkan cipratan pahala dari amal saleh yang dikerjakan oleh sang anak apabila orang tua memiliki andil untuk mengajari anak, memiliki andil dalam mendidik sang anak sehingga anak tersebut akhirnya beramal saleh. Wallahu a'lam. Nah. Iya, jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz dan nasihatnya atas anak yang bertanya tadi di Kelurahan Tanggerang Tengah, Kota Pekanbaru Riau. Baik, mudah-mudahan bisa difahami. Dan kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita selang-seling kita akan berikan kembali kesempatan untuk pemirsa atau pendengar yang sudah tersambung di ujung telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dengan siapa di mana? Ini Ustaz mau tanya, ini dari Sudin yang saya ya. Iya, silakan. Dari apa? Sebetulnya ya. Mau tanya Ustaz. Silahkan Pak. Halo? Ini ada sholat yang di kampung kami, ini ada sholat yang 40 hari terus menerus. Memang ada dalilnya apa gimana itu Ustaz ya? Ada. Ya. Nah, apa namanya ya? Baik, Bapak. Terima kasih. Silakan ditunggu jawabannya. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ada hadis yang menunjukkan bahwa siapa yang sholat selama 40 hari dan tidak ketinggalan takbiratul ihram imam, maka dia dilepaskan dari siksa neraka dan sifat kemunafikan. Dari siksa neraka dan sifat kemunafikan. Hal ini berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, man shalla arba'ina lillahi arba'ina yawman fi jama'atin yudrikut takbiratal ula kutibat lahu bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Barang siapa yang sholat untuk Allah, ikhlas hanya karena Allah, selama 40 hari di dalam berjamaah, dia selalu mendapati takbiratul ihram, tidak pernah terlambat, tidak pernah masbuk, maka dituliskan untuknya 2 terlepas dari siksa neraka, dan yang kedua terlepas dari sifat kemunafikan. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan hadisnya sahih, tidak ada keraguan di dalamnya. Nah, ini mungkin yang dimaksud dalam hadis tersebut, yaitu di dalam pertanyaan tersebut, yaitu sholat selama 40 hari berjamaah dan tidak terlepas dari takbiratul ihram, senantiasa bisa mendapatkan takbiratul ihram. Kalau seandainya itu yang dimaksud, maka iya, disyariatkan untuk dikerjakan. Akan tetapi bukan berarti setelah sholat 40 hari kemudian setelah itu tidak berjamaah, tidak. Maksudnya 40 hari itu sebagai latihan. Berarti setelah 40 hari dia sudah terbiasa, maka dia senantiasa selalu berjamaah dan tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram imam. Adapun hadis-hadis yang lain tentang 40 hari sholat atau 40 kali sholat, saya tidak tahu. Wallahu a'lam. Nah. Ya, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya Ustaz. Dan kita beralih ke pertanyaan dari
hamba Allah di Cilengsi, Bogor. Izin bertanya Ustaz, apa hukumnya memajang kaligrafi Asmaul Husna di dinding rumah? Jazakumullah khairan, dari hamba Allah di Cilengsi, Bogor. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Apa hukumnya memajang kaligrafi Asmaul Husna? Maka jawabannya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Asmaul Husna, ada hadis yang menunjukkan akan hal ini. Di antara hadisnya adalah, atau ayatnya dulu, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ih. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang husna, maka berdoalah dengannya dan tinggalkanlah orang-orang yang berbuat ilhad di dalam nama-namanya. Sayajzauna ma kanu ya'malun. Mereka akan diberikan balasan atas apa yang mereka lakukan. Maka Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang husna. Dan Allah Subhanahu wa taala menamai dirinya dengan nama-nama tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan nama-nama tersebut di dalam, atau menyebutkan nama-nama tersebut dalam Al-Qur'an, dan mengajarkan nama-nama tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar mengenalkan kepada makhluk-makhluk Allah tentang Allah Subhanahu wa taala, agar mereka beriman dengan apa yang ditunjuki oleh nama-nama tersebut berupa sifat kesempurnaan dan sifat keagungan, agar mereka hamba-hamba Allah memuji Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama tersebut, dan agar hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala berdoa dengan nama-nama tersebut, baik saat dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sulit, dan agar mereka menghafal nama-nama tersebut dan menjadikan konsekuensi nama-nama tersebut sebagai hal yang dia lakukan di dalam kehidupannya. Nah, dengan begitulah seseorang akhirnya mengagungkan nama-nama tersebut dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Innalillahi tis'atan wa tis'ina isman. Mi'atun illa wahidah. Man ahsa dakhal jannah." Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Siapa yang mengihsanya, maka sungguh dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wajib kita memuliakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Wajib kita mengagungkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita jadikan nama-nama tersebut di tempat yang tinggi, di tempat yang agung dan mulia. Tetapi mengagungkan nama-nama tersebut dengan meletakkan nama-nama tersebut di atas dinding, yang mana akhirnya nanti debu, akhirnya nanti kena kotoran, ya maka ini termasuk daripada sikap yang tidak mengagungkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian ahli tafsir mengatakan, atau para ulama mengatakan, apabila dia rusak nama-nama tersebut karena dia dipajang di dinding, ini termasuk daripada merubah nama-nama tersebut kalau seandainya tidak dibersihkan. Ini berarti merubah nama-nama tersebut. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang jelas menulis nama-nama tersebut sebagai bentuk ibadah, menulis nama-nama tersebut sebagai bentuk ibadah, maka ini tidak boleh. Bahkan termasuk daripada perbuatan bid'ah, tidak disyaratkan dalam agama Islam. Dan penulisannya untuk menjaganya dari kotoran, ini adalah perbuatan penulisannya kemudian diletakkan di atas dinding, kemudian akhirnya terkena kotoran, ini adalah perbuatan yang buruk. Ini adalah perbuatan yang buruk, dan dikhawatirkan itu malah menghina nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang husna. Maka kewajiban kita untuk menjauhi perbuatan tersebut. Ada perkataan Ibnul Humam dari mazhab Hanafi,
disebutkan tukrahu kitabatul Quran wa asma'ullahi ta'ala ala darahim wal maharib wal judran. Dimakruhkan menulis Al-Quran, nama-nama Allah di atas koin-koin dirham, ya, perak, kemudian juga di mihrab-mihrab, kemudian di dinding-dinding, dimakruhkan. Kemudian juga disebutkan, itu disebutkan dalam kitab Fathul Qadir, disebutkan dalam kitab Asy-Syarhul Kabir Ad-Dirdiri yang bermadzhab Maliki mengatakan wa zahiruhu anna an-naqsha ay al-qabr makruhun walau qur'anan wa yanbaghi al-hurmah li'annahu yuaddi ila imtihanihi kadza dzakaru. Dan yang terlihat jelas adalah bahwa memahat pada kubur dimakruhkan meskipun yang dipahat adalah ayat Al-Qur'an, dan semestinya harus dihormati ayat Al-Qur'an. Ketika dipahat pada kuburan ataupun pada nisan, maka ini menyebabkan nanti terhinakan ayat-ayat Al-Qur'an tersebut. Syekhul Islam Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala mengatakan kitabatul ayat 'alal judran sawa'an fil masjid aw ghairiha fa innaha minal bidah. Menulis ayat-ayat di atas dinding, baik itu dalam masjid atau selainnya, maka ini termasuk daripada perbuatan bid'ah. Lam yujad 'anis sahabah annahum kanu yanqushuna judranahum bil ayat. Belum ada di tengah para sahabat bahwasanya mereka memahat atau melukis dinding-dinding mereka dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Kemudian beliau mengatakan summa inna ittikhadzal ayati nuqushan fil judran fihi syai'un min ihanati kalamillah. Kemudian menjadikan ayat-ayat dipahat ataupun dilukis di dinding-dinding ada sesuatu daripada penghinaan terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Intinya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini tidak diperbolehkan dan dijauhkan dari kebiasaan kaum muslimin, wallahu a'lam. Nah. Iya, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasan dari Ustaz. Mudah-mudahan kita semuanya yang mungkin sudah melakukan, akan melakukan atau yang akan memajangnya bisa memahami jawaban dan penjelasan dari Ustaz tentang memajang Asmaul Husna atau ayat Al-Quran yang sudah alhamdulillah kita dengarkan. Dan ini adalah pertanyaan yang terakhir yang bisa kita ajukan kepada beliau. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, dimanapun Anda berada, seperti biasa di penghujung perjumpaan kita akan dengarkan nasihat tambahan atau ikhtitam dari beliau, dan langsung saja kita dengarkan kepada Ustaz. Tafadhol masykur. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Adapun nasihat terakhir adalah seorang muslim yang ingin tenang hatinya hendaknya senantiasa selalu dia berzikir kepada Allah. Dan seutama-utama zikir adalah membaca Al-Quran. Maka usahakan sebelum beraktivitas apapun, setelah sholat fardu subuh, kemudian berzikir setelah sholat fardu, berzikir pagi, kemudian setelah itu baca Al-Quran. Karena itu akan membuat urusan menjadi lancar, kemudian hati menjadi tenang, pengambilan keputusan senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah." Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka tenang dengan keimanan. Ketahuilah, hati-hati akan tenang dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir yang paling utama adalah Al-Qur'anul Karim. Hadza wallahu a'lam. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan jazakallahu khairan kepada guru kita, buya kita, Al-Ustaz Ahmad Zainuddin LC Al-Banjari hafizahullah ta'ala, yang sudah menambahkan nasihat di pagi hari ini kepada kita semuanya. Dan kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah dimanapun Anda berada, ya, materi